Rekayasa Polri gagal total. Berkas perkara Sambo dikembalikan ke Jagung. Diduga bukti banyak yang hilang. Sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, ya, sudah diteliti, dan kami dalam proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik karena masih ada yang harus diperjelas oleh penyidik tentang anatomi kasusnya, tentang kesesuaian alat bukti, karena ini harus kami bawa ke persidangan. Membawa berkas ke persidangan itu tanggung jawab jaksa, sehingga jaksa itu ketika membawa ke persidangan betul-betul berkas itu memenuhi syarat formil material dan bisa dibuktikan. Kan Pak Mahfud sudah mengatakan bahwa etik dan pidana bisa jalan bareng-bareng. Anda mengkhawatirkan bahwa etik ini akan berhenti di sini, tidak akan berlanjut ke pidananya? Nah, itu yang saya khawatirkan. Dia bisa berhenti di etik saja, tidak ke pidana. Kalau memang sebenarnya kalau dia langsung ke pidana, itu etik otomatis ikut. Tapi kalau ke etik, belum tentu dia bisa ke pidana. Kalau nanti misalkan, oh ternyata tidak ada pelanggaran etik aja tidak ada, apalagi pelanggaran pidana. Tapi kalau dia langsung ke pidana, dari pidana sudah pasti etik itu bisa dilanggar. Nah, jangan lupa etik itu hanya buatan Kapolri, bukan buatan undang-undang. Itulah kan dari awal saya bilang ada sesuatu yang disembunyikan kalau seperti begini kan selalu itu. Ini yang membuat orang bertanya-tanya. Kenapa ini unsur pidana sudah terpenuhi, kenapa tidak langsung saja ke pidana? Mengapa harus melewati kode etik terlebih dahulu? Kan itu. Kalau nanti misalkan di kode etik itu diputuskan itu di situ tidak melanggar kode etik, apakah mungkin ke pidana? Nah, Tidak mungkin. Iya kan? Tidak mungkin. Tapi kan apakah mungkin tidak melanggar kode etik dengan segala informasi yang sudah beredar saat ini? Lah, bisa saja, itu intern mereka kok. Kan nanti intern polisi, tidak ada yang dari luar. Kenapa tidak bisa? Bisa saja. Nah, kemudian jika nanti pada saat rekonstruksi ini akan dipertemukan, bagaimana psikologinya kalau Anda bisa membaca? Kondisi Eliezer ini kan satu saksi aja dia, lawan 4 saksi bohong. Saksi bohong itu Putri, Kuat, Sambo, Ricky. Iya kan? Daden nggak ikutan kan? Tampaknya nggak ikutan Daden kan? Jadi empat saksi bohong, pelaku kebohongan publik ini lawan satu saksi jujur. Eliezer maksudnya? Eliezer itu saksi jujur karena di atas nama Tuhan. Sementara saksi yang lain termasuk Putri itu saksi-saksi bohong, mereka saksi setan namanya. Saksi bahasa Inggrisnya apa sih? Witness. Evil witness lawan God witness, ya kan? 1 lawan 4. Bisa jadi si Eliezer terpengaruh. Tapi kesaksian bohong dari 4 orang ini kan sudah ada di Magelang juga mereka udah berbohong. Di skenario pertama mereka berbohong, tembak menembak. Baru skenario kedua seolah-olah ada tembak menembak udah berbohong. Pembunuhan berencana juga berbohong. Jadi satu saksi malaikat lawan 4 saksi setan. Sesuatu yang suka luput dipikirkan itu loh, Adindaku, bahwa ada orang yang sudah mati ya, yang diserang kehormatannya secara bertubi-tubi, sementara orang itu sudah tidak bisa membela diri. Nah, setelah kebohongan pertama itu dicabut, maka sekarang dinyanyikan lagu yang sama, dan saya pikir ini lagu yang sama, lokasi berbeda kira-kira. Iya, itu kan aneh. Iya. Kalau seorang Kapolri harus bicara seperti itu di depan parlemen, dan kemarin saya ngelihat orang parlemen bicara itu, saya sedih banget. Ini anggota dewan yang terhormat, yang membuat undang-undang, yang membuat budget, yang mengatur hidup seluruh rakyat Indonesia melalui hak-hak mereka yang sangat dahsyat itu, ya kan? Kemudian membahas hal yang sangat mikro, yang remeh-temeh, yang ujung-ujungnya menjadi pelecehan dan asusila. Sampai berjam-jam waktu dihabiskan untuk itu, saya sampai bingung. Dan sampai ada telepon berdering, halo sayang. Iya, iya, jadi kan ada telepon yang berdering. Ngikutin juga kan ya, maksudnya Dindo ngikutin, tapi kan itu seperti tidak tahu substansi. Iya kan, kita ini lagi ada masalah yang sangat berat ya, ketika hukum sedang dilecehkan. Saya bilang jangan ngomong pelecehan seksual deh, nggak pantas. Kita ini bernegara, kita ini memang penegakan hukum masih
miring-miring atau masih ada yang roboh-roboh. Tetapi yang dilakukan Sambo ini kan meruntuhkan seluruh tatanan hukum, seluruh kepercayaan dari seorang penegak hukum. Polisinya polisi lagi. Jadi betapa gentingnya keadaan itu, tetapi tidak dilihat substansinya, tidak dilihat bagaimana perbaikan sistemnya, tidak dilihat bagaimana yang penting yang ditanyakan. Kalau kamu menyidik, apa yang kamu mesti tanyakan? DPR itu di atasnya polisi atau di bawahnya polisi sih? Nah, Kenapa posisinya itu, kesan, impresi, dan cara mereka mengemukakan pendapat itu, checks and balancesnya itu tidak kerasa. ya. Terkesan mereka takut ya, terkesan mereka teman, terkesan mereka kadang-kadang under gitu ya. Iya, nggak boleh dong cincai-cincai Nah, makanya saya bilang begini Yunda, kita ini harus bisa membedakan antara pengawas sama yang diawasi. Iya, kan disebutnya mitra. Kami bangga bermitra, kami bangga bermitra. Apa yang namanya mitra itu saya nggak paham gitu. Jadi, kan ada checks and balances. Iya. Artinya apa sih bahasa Indonesianya, coba deh? Saling mengimbangi dan saling cek, saling Mengkoreksi. koreksi dan saling mengimbangi. Yes. Tapi sebenarnya gini, kalau kita lihat fungsi DPR kan fungsi pengawasan. Sebenarnya ini antara orang yang mengawasi dan orang yang diawasi. Malah posisinya nggak seimbang. Berkas perkara Ferdi Sambo CS dikembalikan ke Jagung ke Barreskrim. Dilansir republika.co.id. Kejaksaan Agung atau Kejagung menilai berkas perkara belum lengkap. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum Fadil Zumhana mengatakan tim jaksa penelitinya segera mengembalikan berkas perkara 4 tersangka Inspektur Jenderal atau Irjen Ferdi Sambo atau FS, Barada Richard Eliezer atau RE, dan Bribtu Riki Rizal atau RR, serta Kuat Ma'ruf atau KM untuk dilengkapi agar bisa dilimpahkan ke pengadilan. 4 berkas perkara tindak pidana pembunuhan berencana sudah ada di Kejaksaan Agung, sudah diteliti, dan kami Jampidum dalam proses pengembalian berkas kepada penyidik karena masih ada kekurangan. Fadil menerangkan berkas perkara 4 tersangka sudah ada di Jampidum sejak Jumat 19 Agustus 2022 lalu. Tim jaksa peneliti menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Dari hasil penelitian sementara ini, kata Fadil ada sejumlah syarat material dan formil yang belum memenuhi untuk 4 tersangka tersebut diajukan ke persidangan. Beberapa yang belum lengkap, kata Fadil, terutama terkait anatomi kasus yang disangkakan terhadap 4 tersangka, serta alat-alat bukti atas tuduhan yang ditujukan kepada 4 tersangka. Karena itu dikatakan Fadil melanjutkan, timnya akan segera merampungkan proses penelitian berkas perkara dan memberikan petunjuk kepada penyidik untuk kelengkapan syarat formil maupun material. Insyaallah, apabila semua petunjuk-petunjuk kami sebagai jaksa dipenuhi oleh kawan-kawan penyidik di Barreskrim Polri, kami akan segera membawa kasus pembunuhan berencana ini ke pengadilan sesuai dengan alat-alat bukti yang ada. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J segera dapat diajukan ke persidangan. Agar kasus ini kita harapkan segera P21 atau berkas lengkap dan dilimpahkan ke persidangan. Kasus kematian Brigadir J menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Tersangka pertama dalam kasus ini adalah Barada RE. Tersangka kedua Bribka RR ditetapkan pada Ahad. Kapolri pada Selasa 9 Agustus 2022 mengumumkan Irjen Sambo selaku Kadif Propam sebagai tersangka bersama pembantunya Kuat Ma'ruf atau KM. Pada Jumat 19 Agustus, Ketua Tim Gabungan Khusus Komisaris Jenderal atau Komjen Agung Budi Marioto mengumumkan Putri Chandrawati, istri Sambo, subsidiar pembunuhan dan bersama-sama melakukan pembunuhan
serta memberikan sarana untuk kejahatan menghilangkan nyawa orang lain